Estes. Yap. Cecilionnya kalau punya stack penuh, udah dibombardir untuk. Tapi kalau misalnya Genflix mau menang di game kali ini, di early game dia harus press abis-abisan, gak kasih nafas ke arah tim Onyx Esports kalau mereka mau dapetin poin. Tapi kalau mereka kasih sedikit nafas, Onyx Esports di late gamenya bakal bisa mengganas dan bahkan sang landak yang bunyinya bakal menumbangkan sang serigala. Yoi, tapi jangan dilupakan ada Roger juga yang bisa menjadi snowballing untuk tim Genflix Aerowolf. Jadi kita akan segera masuk sebentar lagi ke playoff match kedua nih Oji. Alright, are you ready Gio? Ready? Are you ready Opung Wawa? Let's go! Dan buat semua yang di rumah jangan lupa kolom komentar ramaikan dengan Koni dan juga Rising Wolf karena kita bakal masuk ke match yang kedua di hari yang kedua playoff. Ini dia Genflix Aerowolf versus Onyx Esports. Iya, dan ini adalah pertandingan penentuan untuk kedua tim. Apakah lanjut ke Grand Final upper bracket atau turun ke lower bracket? Lihat, sudah mulai panas di arah mid lane-nya. Sudah ada Rasi yang harus pulang. Bahkan Fredo Cutie sudah mencoba untuk menyisir arah jungler. Dan dia melihat ada potensi di arah orange buff. Dia langsung menuju ke arah bottom lane supaya mengganggu pergerakan dari seorang Sun yang gak santuy. Lihat, sebelumnya setengah darah dan bahkan ke reset. Oh my god, ini kerugian yang luar biasa untuk seorang Sun. Karena dibandingkan dari seorang Botol sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff-nya. Iya, ini udah rugi waktu ya untuk seorang Sunset. Kalau kita lihat dari bottom sama Clay dan juga ada cewek di sana. Dengan Quad Shadow yang masih bisa mundur ke belakang Coba tanpa adanya Sadam bantuan dari teman-temannya. Bahkan first blood diamankan oleh seorang Botol. Oke, Botol berhasil mendapatkan satu buff first blood di sana. Meanwhile, ada seorang Fredo Kitty yang lagi-lagi masih mau mengganggu pergerakan dari seorang Sans. Sans akhirnya mendapatkan orange buff-nya dan di sini ada sedikit ikan paus. Ikan paus. Kalau kita juga dari teman-teman sudah siap untuk masuk lagi ke game yang pertama antara Onyx Esports dan juga Genflix Aerowolf. Dan bahkan di menit yang menuju menit yang kedua, Sans masih level 3. Yang biasa Sans udah level 4 di menit kali ini. Di arah top lane sana, Super Awat sudah berada di arah rumput menunggu pergerakan dari seorang cewek dengan Hayabusanya. Iya, Hayabusanya udah mulai mencicil-cicil seorang Awat, tapi Siso diam-diam ada Battle yang mencoba untuk meninggalkan pose di mid lane, mencoba ke atas dan ada Rasi juga yang melakukan backup dengan Estes yang memberikan healing untuk seorang Hayabusa. Tapi lihat, dia ada bottom lane sana, dibuka trap oleh seorang Rasi. Dia memang karena, seorang Clay. Dia menyisir ke arah kiri ya. Karena dia tahu di kirinya udah aman, saatnya gue buka untuk di sebelah kanan. Dan melihat potensi kayak gini, mereka bakal coba untuk dapetin Lord. Turtle. Karena Turtle yang pertama udah mulai hadir tengah-tengah line of down di menit kedua ini. Sudah ada poke dari arah Genflix Aerowolf. Ada 4 orang di sana dan dari Onyx Esports sepertinya belum menyadari bahwa Turtle udah diambil. Sadar, tapi nggak bisa. Kalau dia paksakan, Sunsnya itu agak sedikit kalah gold dan juga kalah level. Dan kalau mereka paksakan ini, Sunsnya bakal bisa ditumbangin. Ditambah lagi dengan adanya seorang Fredo Kitty dengan ada satu buah soul bloom yang ganggu banget. Belum punya cycling eagle aja udah mengganggu terus itu. Di arah bottom lane, Rinasmi masih baku dengan seorang Boots sepertinya. Iya, dari Nasminya udah sekaratul maut banget menghadapi seorang Boots, seorang di bottom lane kali ini. Memang dari Rinasmi ini harus mencoba untuk sabar-sabar dulu karena kita tahu sendiri seorang Pakuito di arah early ini benar-benar sangat sakit. Oke, tapi para pemain tim Genflix Aerowolf coba untuk membantu pergerakan seorang Sans. Likan Fox telah dikeluarkan begitu saja. Fredo Kitty di arah belakang sana. Dan bahkan satu buah Polyset dikeluarkan untuk mengganggu Opung. Yes, dan ini bakal ngeriset juga Onyx Esports. Mereka butuh banget untuk bisa membuat Sans lebih tenang ketika melakukan farmingan, terutama untuk 5 menit di jungle dia sendiri dulu. Baru mereka bisa nge-raid ke arah jungle dari Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat memang untuk top lane dan juga di bottom lane ada stalemate yang terjadi. Gak ada apa-apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim ini selain bertahan terlebih dahulu. Oke, Fredo Kitty terlalu offside, hampir saja bisa digebok. Tapi di sisi lain, Super Awat tanpa kita lihat tiba-tiba berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Hayabusa. Dan bahkan stiker M1 dikeluarkan oleh seorang Awat Supriyadi. Bahkan ceweknya udah harus tumbang 2 kali di menit ke-3 ini. Dan sudah ada battle bersama dengan Watt mencoba untuk objektif ke arah top lane-nya. Sudah ada Sans. Ya terkena tapi ternyata langsung ada belakang sana. Soul belum keluar. Masih ada Cyclone Eagle. Tapi Bottom masih menahan posisi. Akhirnya dikeluarkan. Menuju ke arah Sans. Berhasil dituju. 1 poin tambahan. Clay di depan sana. Seorang diri ganda bisa menangkap dan bahkan flicker save the day di arah top lane. Betul sekali. Bahkan dari Genflix Aerowolf tadi bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan membuat dari Onyx Esports ini udah kehilangan network yang cukup lumayan berasa. Hampir 2000
network mereka harus mereka kejar. Di menit keempat 2000 itu adalah hal yang cukup jauh. Bahkan PDSM dibuka untuk cewek supaya tidak bisa ngedefense. Karena bener-bener Clay dan juga seorang Watt pengen dapetin satu buah turret dari tim Onyx Esports. Iya, dari ceweknya udah mulai terkena stun dari seorang Clay. Tapi di sisi Turtle sudah mulai ada Turtle yang udah di-pop oleh kedua tim kali ini. Tapi Retribution bakal coba diadu begitu saja sampai jadi pilihan. Dan bahkan Turtle dia bakal seorang boost. Oh my god, satu orang hilang dan bahkan boostnya tersisa seorang diri. 0-1 strike telah dikeluarkan. Ada saingan keluar depan sana. Rasi masih mencoba menjemput dan lihat P3K berjalan kali ini menyelamatkan hari dari tim Onyx. Walaupun Suns-nya harus tertumbangkan. Iya, pertarungan dari Retribution ya Umawa ya. Mahal sih kalau gue bilang tadi Onyx, mereka yang harus kehilangan Suns yang dimana ini notabene harus bisa dijaga mati-matian juga. Alright, dan di arah bottom lane untungnya Boost berhasil mendapatkan satu buah turtle buff. Hadiah satu buah gold untuk dibagi-bagi. Betul. Betul. Ditransfer kepada teman-teman di sana by Living, pakai Living mandiri. Benar banget. Dan turret diamankan di arah bottom Gila. lane. Berhasil dapatkan satu poin tambahan, tapi ternyata Frederick di depan sana terlalu Wah. offside. 1 versus 3. Ini bukan hal yang baik dan bahkan Fredo kasih 1 poin untuk seorang Suns yang bakal nambahin pundi-pundi gold dari seorang Suns yang gak santuy. Nggak santuy banget apa yang dilakukan oleh Suns. Dan kalau kita lihat dari gameplay sebelum melakukan rotasi dari top lane-nya, cewek udah sekarang full mau di sana, belum ada pedal strike tapi awat. Shot plus pedal strike menumbangkan seorang Awat. Oh my god, tuh kan sampai kejebur god. Oh my god. Lihat mekanik yang cukup tinggi dikeluarkan oleh seorang super Awat Supriyadi di arah top lane. Nggak ada yang lihat, tiba-tiba langsung tak hilang semua. Hilang. Itu literally kayak ke outplay gak sih tadi? Itu mekanik gak sih? Mekaniknya Iya. Itu mekaniknya tinggi ke kayak outplay. salah dari- hitung juga untuk mundur ke belakang, tiba-tiba masih ada Feather Airstrike yang dibuka sama Watt. Dan itu Alright, tapi ternyata sebelum kita bacakan sudah masuk lagi ke lane of down. Ya. sudah Item masuk. kali ini bakal coba dibahas oleh Opung Wawa, silakan. yes, dan langsung kita lihat untuk item bisnisnya sebenarnya si Pakito udah ngamanin ya Brute Force sebagai item pertamanya, itu mau kemana lagi ya dia ya? Lebih tanky lagi kah? Pakuitonya iya bakal lebih tanky lagi dan menurut gue ini kayaknya Blade bakal Armor ke nggak sih? arah Mau ke Blade Armor? Blade Armor apa Antiquiras? Oh enggak, Oh. bukan Blade. Bukan Blade Oh, Armor. Dominance. Dominance. Iya, Dominance. Oke. Alright. tapi- Rogernya Windtalker mau ke Endless nih. Yes, Ya. biar pergerakannya agak sedikit lambat dan Turtle udah muncul kembali di arah top lane. Botol bersama dengan para pemain tim Game Fix sudah menuju ke arah top lane untuk dapetin satu buat Turtle. Iya. Gue suka item dari Watt. Yes. Clock of Destiny, dia nggak menuju langsung ke Lightning. Cuman dia buat dulu untuk Dreadnought Armor. Armor putih lah. Ya, armor putih untuk Antiquirasnya ya. Yes. Tapi bakal coba dipasang ternyata di arah sana. Ada Sekle Eagle menuju seorang Rasi. Pada saat dikeluarkan. Dan bahkan cewek kami Shadow Kill Shadow dikeluarkan menuju ke arah para pemain tim Game Fix. Dan ternyata Wah. damage-nya gak terlalu impactful. Dan bahkan Suns masih berhasil mendapatkan purple buff-nya. Bener-bener mekanik yang luar biasa. Dia bener-bener objektif ke arah purple buff, tapi diam-diam Watt dan juga Battle objektif ke arah top lane. Di sana ada cewek dan juga Rasi mencoba untuk melakukan backup ke Coba arah digigit oleh turretnya. seorang Clay dari belakang. Rasinya tertinggal seorang diri. Rasi featuring cewek bersama dengan seorang Dian mencoba untuk mengcover di arah top lane untuk kali ini. Ya, kalau kita lihat dari Feather Ice Strike dikeluarkan oleh seorang Awat hanya mengganggu pergerakan. Bahkan flame shotnya membuat cewek terbakar api cemburu. Burn fire-nya ternyata membuat cewek harus tumbang lagi dan lagi. Meanwhile dari bottom lane, one by one situation terbus dan juga seorang botol kali ini mencoba dipaksa. Dari mid lane, ada Rasi, ada Kitty, lapu-lapu hari Naspi. Brave Fighter berhasil mendapatkan double kill dari seorang Clay. Flicker menuju ke arah belakang, Suns tersisa berdua. Suns gak bisa maju lebih dalam lagi. Ada Soul Bloom yang dikeluarkan, Suns seorang diri bersama dengan seorang push. Flicker ke arah belakang, dengan Suns dikeluarkan. Super Awas sedikit terlambat kali ini. Iya, dan Battle yang mencoba untuk melakukan penetrasi ke belakang dulu, nggak mau terlalu gegabah, mundur dia ke belakang untuk objektif ke arah mid lane karena untuk menambah pundi-pundi gold. Dari segi killnya udah 8 berbanding 1 ini Onyx bener-bener dipush habis-habisan. Onyx di game pertama benar-benar gak dikasih ampun dan bahkan Awat Supriyadi lagi-lagi memberikan permainan dan tontonan yang luar biasa Opung Wawa. Yes, itu flame shotnya tadi sih. Gila sih. Gila, langsung hilang juga. Apalagi masih ada api asmara ya tadi. Iya, api cemburu tadi. Ngeri banget. Nah, ini replaynya Om Wawa silakan. Yes, dan ini kayak lebih ke arah Suns tinggal sendirian ya. Dia coba untuk kasih damage tapi itemnya dia belum jadi juga. Benar. Dan itu semuanya dimaksimalkan oleh Gen Victoria Wolf. Mereka tahu banget butuh waktu untuk bisa mengumpulkan item dan langsung ditabrak saja karena mereka memang lagi unggul dari segi XP dan juga gold. Bahkan kali ini botolnya udah punya Endless dan juga Windtalker. Bakal sakit lebih banget. enak banget garuk-garuk siapapun yang di depan. Dan Rian gak boleh terlalu birahi. Rian gak boleh terlalu memasakkan diri dari depan karena dia gak ada flicker.
Dan Turtle lagi dan lagi diamankan oleh tim GameFix Arrow Wolf. Goldnya berbanding 8.000 di menit yang ke-9. Gila, menit ke-9 8.000 ini tabungan yang baik sekali kalau mau dibawa ke arah late game nantinya untuk GameFix Arrow Wolf. Tapi mereka juga harus komit dan dikeluarkan begitu saja dan ternyata diberhentikan dengan dari Sungreen Cloud. Awat bakal coba dituju tapi ternyata cewek nggak mau memaksakan itu. Karena dia tahu dia sudah ditumbangkan 4 kali seorang Awat. Fred the Cutie sudah set up karena bakal coba dapetin satu buah mid turret yang akhirnya di-clear dengan cepat oleh seorang Drian. Ya, menuju ke bottom lane-nya kali ini udah digigit-gigit seorang ceweknya. Ditambah dengan Rasim mencoba membackup tapi dari GameFix nggak mau mengendorkan serangan mereka. Langsung aja objeknya ke bottom lane di sana. Bahkan dari GameFlix-nya masih berada di garis depan untuk menumbangkan player-player dari Onyx Esports. Paquito dari Boots hanya untuk clear minion saja di arah mid lane. Standby untuk mendapatkan satu buah turret. Yang kedua, lihat Fred the Cutie udah standby dengan satu buah sebelumnya. Bottom masuk pada efek juga. Combo combro. Saya ke arah belakang. Dia segera tumpau. Depan masih bisa bertahan dengan ada Rasi P3K berjalan kali ini menyelamatkan hari dari Onyx Esports. Tidak ada yang tertumbangkan. Masih reset kembali. Walaupun purple buff yang dimiliki oleh seorang Sans harus hilang. Ini rugi bandar sih sebenarnya Omoa ya. Ketika purple buff milik seorang Sans harus diambil juga. Rugi bandar banget. Dan dari GameFix adalah Watt di sini dia berusaha untuk memancing healing dari Estes. Ada Feather Extract yang dibuka itu pasti maksa buat mundur dan maksa untuk Estesnya buka ultimate-nya. Dan ketika itu semua terjadi mereka mundur ke belakang. Mereka langsung ngambil objektif yang lain. Mereka ngambil purple buff milik dari Onyx Esports. Ini sabar-sabar semua mereka. Benar, mereka sangat sabar sekali. Mereka tahu kalau mereka lagi unggul sekarang, mereka nggak boleh kehilangan momentum juga, jangan sampai Suns bisa dapetin celengan-celengan mungkin dari GameFix Arrow Wolf. Oke. Tapi kalau bukan hanya itu aja, GameFix Arrow Wolf suka melakukan blunder-blunder beberapa kali di match-match sebelumnya. Dan kalau misalnya kali ini mereka tinggal main santai, mereka dapetin Lord, mereka tidak ada melakukan snowballing, bahkan birahi mudanya nggak dikeluarkan di sini. Kemungkinan besar sudah berada di 70% GameFix Arrow Wolf akan bisa mendapatkan game ini. Oke, 70%. Kenapa gue bilang 70%? Karena Lordnya bebas, laningnya bagus, dan bahkan 3 turret di 3 lane yang berbeda belum ada yang pecah sama sekali. Cewek. Itu dia sih tapi cewek sendirian kali ini sudah mulai ada gertakan dari Watt dan juga Battle. Flame sudah dikeluarkan oleh seorang Awat tapi membuat Stoja Fatal Ice dikeluarkan oleh seorang cewek. Dan cewek lagi-lagi harus tumbang di tangan seorang Battle yang sudah mendapatkan killing spree. Alright, di bottom lane harus kehilangan cewek, sedangkan Bapak Lot yang terhormat sudah muncul ke lane of down. Ini bakal menjadi pertanda buruk untuk tim Onyx Esports. Mereka kalau mau kontes bakal kalah jumlah. Tapi ternyata Fred the Cutie di sana memanggil Q ke arah botol. Coba untuk memasakkan keadaan. Dia udah mengeluarkan ultimate Bad Fist-nya sudah dikeluarkan. Klaim menuju ke arah seorang Bolt. Dan bahkan Retribution dari seorang botol diamankan. Fred ke arah seorang Bolt. Dikit begitu saja. Satu yang terakhir Super Supriyadi. Benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Lihat kotak dari Fred Estrek yang membuat boots-nya pun harus hilang porak-poranda. Iya, dan ini adalah kesempatan emas permata perak untuk GameFix Arrow Wolf mendapatkan Lord yang sudah enhance di menit ke-12 ini tanpa adanya gangguan dari Onyx Esports. Benar, dan combo dari Popol Kupa dan juga Feather Extract dari Partial. Kita lihat Bite Them Kupa dikombokan Feather Extract yang bisa menghilangkan satu orang yang ditunjuk oleh Kupa tadi. Iya. Itu gila banget. Dan satu lihat damage deal dari awal sampai ke 40.000 dan damage taken diberikan cukup banyak oleh seorang bus dan juga Fredo yang kita tahu. Fredo benar-benar ngedive ke arah belakang. Fredo yang ngebuyarkan semua permainan dari tim Onyx Esports. Suns masih coba untuk farming terlebih dahulu. Tapi di menit yang ke-15 mungkin Suns ini bakal agak sedikit barbar atau mungkin dari tim GameFix Arrow Wolf, front laner-nya bakal dimakan-makan terus. Gue rasa ini penting banget sih. Ini adalah momen untuk GameFix Arrow Wolf yang harus banget untuk mereka bisa dapetin inhibitornya, karena kalau mereka nunggu lebih lama lagi, sisi lain gue rasa item damage-nya bakal jadi dan itu akan ngerusak tempo dari GameFix Arrow Wolf. Iya, di late game udah bisa di-secure sama Onyx Esports kalau ada seorang Drian dan juga Suns yang terlalu dimanja nantinya. Alright. Ternyata di arah mid lane bakal coba dipasang flame setelah dikeluarkan. Dan Fadel sekarang bakal ada juga Clay dan lihat Fredo Kitty pas dengan Cycle Eagle tapi harus ditumbangkan oleh Seraya Musa. Shadow kill ke arah belakang dikambangkan dengan baik tapi cewek masih bisa berhasil. Masih bisa mempertahankan di arah mid turretnya. Tapi Bapak Lot terhormat di arah bottom lane sudah mulai masuk ke arah base yang dimana super minion di 2 lane yang berbeda bahkan 3 bakal fokus dapetin inhibitor dari tim Onyx Esports. Bahkan dari Drian yang mencoba untuk menumbangkan seorang battle yang berada di belakang ke sana. Dan awal
saatnya mendapatkan seorang Sans yang udah tidak santuy lagi. Saatnya tumbang. Ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat, udah mulai fokus menuju ke arah base-nya. Rinasmi bakal clearing minute terlebih dahulu. Tapi ternyata masih ada Trian, masih ada seorang Rasi. Rinasmi masih gunakan flicker ke arah belakang cewek dan juga Pulse mengusir mundur para serigala di arah mid lane. Fedora Strike lagi dikeluarkan oleh seorang Awat menjaga-jaga dari high ground-nya untuk daerah. Onyx Esports gak bisa maju terlalu banyak. Onyx Esports kehilangan 2 inhibitor turretnya dan ini bencana. Ini bencana karena mereka di menit yang ke-14. Ingat, makin late game, makin lama cooldown restriction-nya bakal lebih lama lagi. Dan bahkan Botol ngasih 1 buah particle buff untuk seorang Watt. Ya lihat Botol dengan adanya si Halberd juga dia. Wow, oke, ini lumayan baru buat dia secara umum. Karena kemarin kalau gue bahas kan mereka kayak gak mau banget buat dari Blade. Iya. Tapi hari ini mereka udah jauh lebih respect. Dia kali. mau nggak mau sih. Iya. Dia respect banget sama Rasinya untuk kali ini. Rinasvi di depan sana mencoba untuk meng-cutting permainan dari para tim Onyx Esports. Dibuka Brave Fighter, berjuang soal Rasi. Lihat sudah ada Brave Fighter dan lihat Rinasvi dan semua damage yang diberikan dengan satu mobil yang bersama dengan Flash Ganda. Batal kita dapatkan di belakang sana. Sakaratul Maut saja harus hilang. Ini bencana. 3 player hilang dari Onyx Esports membuat serigala bisa masuk dengan bebas karena base-nya. Shadowkill telah dikeluarkan, perjalanan Fredo Kitty, tapi juga masih saya pindah, teriak seorang diri. Godlike, ini benar Gatling, take the game one. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari Gatling. Aerowolf memenangkan pertandingan, bahkan membuat player dari Onyx Esports ter-wipe out. Serigala mencobok cabik sang landak dan bahkan di salah satu permainan kali ini Sans menggunakan hero comfortnya. Tapi Watt, Bluto, Rinasmi, Clay, dan Fredo dengan 1 buah Matilda. Seperti yang udah gue bilang, kalau dia bisa menekan, kalau dia bisa menahan farming dari seorang Sans. Dan betul Opung Wawan. Iya.